شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Darut Tauhid ini kata orang WR3T, bersih, rapi, tertib, teratur. Sejujurnya itu pendidikan ayah saya, Pak. Dari kecil dididik selalu harus rapi. Tiada prestasi tuh begitu. Disiplin itu ibadah. Disiplin itu membawa berkah. Cuma disiplin bukan baris saja. Disiplin yang paling utama adalah disiplin mengendalikan hawa nafsu. Tentara banyak yang ngejungkel, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Tapi kalau hatinya kurang iman, selesai itu. Tidak ada bahagia. Ini saya minta maaf yang lain ya. Qadarullah, saya pernah ikut latihan terjun payung, free fall di Batu Jajar. Itu terjun bebas seperti itu persiapannya lumayan. Karena bukan tentara, saya harus tanda tangan kalau mati. Terjunnya sebentar, persiapannya lama. Selesai terjun beberapa kali, saya lihat burung, Pak. Burung mah nggak pakai persiapannya. Setengah mati kita, Pak. Ngegulung parasut, naik pesawat, loncat, turun, gulung lagi, lama perginya. Bisanya cuma turun, naik lagi nggak bisa. Mungkin burung tuh tertawa, Pak, lihat. Manusia banyak gaya, katanya gitu, Pak. Cuman bisa loncat begitu saja, stakar kebok. Dikasih segala. Burung mah tawadu, Pak, naik turun biasa aja. Qadarullah pernah ceramah di Armatim, diajak latihan nyelam. Aduh, berat, nyusuri laut yang gelap. Pas saya lihat ikan cengar-cengir, saya mungkin, Pak. Manusia banyak gaya kan. Cuma nyelam segitu aja, muni pakai penghargaan. Ikan biasa aja, Pak. Yang kita mau bawa tabung berat, pakai masker, sini bawa oksigen, ripuh. Gaya aja, Pak. Ikan mah nggak banyak gaya, Pak. Kalaupun balap lari lah dengan kuda aja, cepetan kuda. Jadi aslinya kalau kita ngandelin kegagahan casing, udah habis kita kalah oleh binatang, Pak. Coba Bapak adu dogong dengan badak, kalah, Pak. Ya. Benar? Serba kalah, Pak. Kuda, maaf ya, kuda itu binatangnya besar, lebih besar dari kita. Kenapa naik kuda lebih keren daripada naik kambing? Karena gede kudanya. Kuda lebih berani daripada kita. Kuda lebih kuat, lebih besar, lebih berani, lebih kuat. Kuda lebih tangguh daripada kita. Manusia. Kuda lebih peka dari manusia. Tapi kenapa kuda bisa takluk kepada orang-orang tertentu? Karena kalau ngadu badan, kuda lebih besar. Tahu kenapa orang bisa berkuda? Karena dia punya keberanian. Di dalam tuh, keluarnya jadi berani. Kuda jadi segan. Karena punya ketangguhan, kuda jadi nurut. Ada lagi, punya ketenangan, kuda jadi takluk. Dan punya kelembutan hati kalau mau berkuda tuh. Kuda jadi takluk. Jadi takluknya kuda tuh bukan oleh otot, tapi dari dalamnya diri kita. Halo? Jadi kalau Bapak membangun otot boleh, bagus ya, nggak lucu. Tentara letoy, betul tidak? Tapi mau tidak mau letoy juga suatu saat, Pak. Para komandan biasanya awalnya di sini, Pak. Kemarin saya lihat defile ya. Lama-lama
pindah ke sini. Dari kamar anak. Enggak bisa enggak. Ini sunatullah. Alhamdulillah. Kalau bapak badannya koker kuat, terampil, terlatih, tapi hatinya penuh keimanan. Jadi itulah prajurit-prajurit Rasulullah SAW. Asalnya hanya beberapa orang saja, dalam tempo 23 tahun selesai itu Jazirah Arab. Baik, kenapa banyak orang yang ngejungkal dalam hidup ini? Jenderal Sudirman tidak segagah yang ada, beliau rapuh karena sakit, tetapi disegani dan dihormati di negeri ini. Muda Jenderal Sudirman itu 29 tahun, wafat muda, namanya dikenang sampai sekarang. Apa karena ototnya? Bukan. Apa karena mobilnya bagus? Bukan. Apa karena jamnya cepat? Nggak mungkin. Karena pribadinya yang bagus. Berapa banyak yang diberi pangkat bintang tapi menjadi hina padahal masih punya jabatan karena isinya nggak bagus. Dalam Sabta Marga ada itu. Sabta Marga yang keberapa? Ketiga, tentang kami prajurit Indonesia bertakwa. Ayo keberapa? Ayo dilaporin sama komandan nih kalau nggak lulusan. Wah, nggak datang lagi, gawat katanya. Baik Bapak Ibu, ini ada korelasinya. Silakan baca nomor 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ghifatin 'adamur ridha minka 'anha. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sedangkan pokok dari segala ketaatan, kesadaran dan kesopanan akhlak budi ialah karena ada pengekangan terhadap hawa nafsu. Jadi semua rontoknya orang itu adalah karena dia kalah oleh nafsunya. Jadi secara sederhana sebetulnya dua ya. Kenapa orang-orang banyak yang gagal dalam hidup, sengsara, hina, celaka? Dua penyebabnya. Satu, lemah pemahaman agamanya. Jadi dia tidak pernah belajar agama, tidak ngerti lah, tidak tahu siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu Quran, dia tidak tahu. Jadi nggak ngerti apa-apa tentang hidup ini. Kalau orang tidak belajar agama, nanti dia akan menuhankan tidak jauh Tuhannya tuh harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, casing aja nanti. Dan itulah yang banyak berjatuhan. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu nanti lihat berita-berita yang ditangkap, yang apapun, nggak jauh dari sini. Dia tidak paham agama sehingga imannya rontok. Udah gitu kalah oleh nafsunya. Benar? Kalau benar, kalau enggak. Benar? Sebetulnya saya tidak mengharap-harap jawaban karena suka jengkel ya kalau berharap. Tapi masa ditanya yang gampang aja nggak jawab, begitulah ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa maksiat, lalai, kita syahwat karena kita hanya ingin memuaskan nafsu. Sedangkan ketaatan ke Allah, sadar kita ini hamba Allah dan akhlak kita jadi baik, intinya adalah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu sendiri Allah yang menciptakan. Kita tidak ngerti kenapa kita ada nafsu, kenapa kita ada amarah. Kita tidak mengerti tuh, kok ada di sini ya. Kenapa ada yang menghina jadi sakit hati? Apa ini? Kan ada hardware, ada software. Ini yang nampak jasadnya, tapi ada yang tidak kelihatan oleh kita. Seperti sayang, cinta. Loh, kenapa? Kok
lihat lawan jenis jadi ingin naksir? Kenapa lihat beton kok nggak jatuh cinta ya? Kan nggak enak Pak lihat beton ditangkep begitu, error. Kenapa? Allah yang menciptakan. Ada sayang, ada sakit hati, ada benci, ada dendam, semua ciptaan Allah ada pada diri kita, bagian untuk ladang amal kalau kita bisa mengendalikannya. Kalau nggak ada nafsu, nggak normal. Surat Yusuf ayat 53. Ini yang lebih dekat untuk bahasan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku wa ma ubarri'un nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Sebagian ulama mengatakan ini adalah perkataan Nabi Yusuf ketika dibebaskan dari penjara. Kan asalnya Nabi Yusuf di penjara, difitnah bahwa ini suka kepada Zulaikha, ternyata tidak terbukti. Dan Nabi Yusuf mengatakan seperti ini bahwa dengan terendah hatinya, kan udah bebas nih ya, tetap tidak menyombongkan diri, mengakui ada nafsu, hanya nah ini ya, karena sesungguhnya innan nafsa la ammaratun bisu'i, karena nafsu itu selalu mengajak, menyuruh kepada perbuatan jahat, kecuali illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Artinya ada tertarik Nabi Yusuf juga kepada Zulaikha, cuma beliau dengan pertolongan Allah bisa mengendalikan diri. Ikhtiarnya menahan diri, tapi kalau sudah bisa menahan diri, kita anggap ini adalah pertolongan Allah. Bisa paham nih hadirin? Gini ya, kita berusaha sedekah, tapi kalau kita sudah sedekah, maka kita menganggap ini adalah rezeki orang tersebut yang dititipkan Allah lewat saya. Jadi kita tidak boleh ujub merasa saya ini bersedekah, tidak. Tapi Allah memberi rezeki kepada seseorang lewat kita. Jadi ini emang udah rezekinya. Nah, ini adalah adab. Kalau kita sudah berbuat baik, sudah menang, sudah sukses, tidak boleh ujub. Luar biasa ini. Ini bagian dari mengendalikan nafsu. Karena biasanya orang kalau sudah sukses, saya kuat, saya bisa. Sebetulnya saya diberi kekuatan oleh Allah. Halo? Jelaskah? Kita berusaha ngeluarin uang, tapi ketika sudah masuk, alhamdulillah, saya dibekali uang oleh Allah untuk sedekah. Saya dilindungi oleh Allah dari tipu daya setan yang membuat saya pelit. Jadilah kebaikannya lengkap. Kalau dalam idza jaa nasrullahi wal fath, ujungnya bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini sudah sukses nih, sudah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah, puji Allah, dan mintalah ampun. Jadi jangan ngaku-ngaku. Jadi kalau kita sudah sukses, pasti wama bikum min nikmatin faminallah. Kenapa masuk tentara? Ya karena saya terlatih. Enggak lah. Terlatih juga dibuat ambeien enggak ya. Farises enggak bisa. Saya tahu gini karena saya dulu ikut seleksi Pak ya. Cuman takdirnya beda. Saya cita-cita dulu ikut seperti yang ayah saya. Tapi pas baris, kenapa saya paling pendek ini? Rupanya Allah punya rencana sendiri Pak. Padahal waktu itu sudah dikasih KTBLC, waktu itu bisa Pak, masih ada ini cocok nih katanya ya. Udah latihan, udah semapta bagus, udah segala. Tapi pas antri baris, nah itu pangalitna, berarti seumur hidup saya baris begini. Gak jadi, ternyata tidak jadi TNI, malah jadi dulu ingin masuk Akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali,
tidak jadi TNI malah jadi. Makanya baretnya begini Pak, teman-teman saya sudah pada pensiun, yang pakai baret putih belum ya. Astagfirullahaladzim, ini teh Allah yang menakdirkan Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin.